Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari materi gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran atau sirkulasi darah manusia. Gangguan pada sistem peredaran darah bisa terjadi karena berbagai macam sebab, mulai dari bibit penyakit hingga kebiasaan buruk seperti banyak mengkonsumsi makanan berlemak dan merokok. Ya, mengkonsumsi makanan berlemak bisa menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah. Juga mengkonsumsi makanan-makanan junk food juga beresiko pada gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama, gangguan pada sistem peredaran darah manusia adalah anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan darah yang disebabkan oleh jumlah sel darah merah jauh di bawah normal atau rendahnya kadar hemoglobin atau zat warna merah yang terdapat pada eritrosit dan berfungsi untuk mengangkut udara dalam sel darah merah. Ya, kita lihat ciri-ciri dari orang yang terkena anemia itu adalah merasa sering lemah, lesu, ya, tidak bersemangat, kemudian daya tahan tubuh berkurang. Yang sering kita bisa lihat orang yang terkena anemia adalah jika kita lihat warna pada kelopak mata bawahnya, ya, warna pada kelopak mata bagian dalam itu tidak berwarna merah atau berwarna pucat, ya. Penyakit yang kedua pada gangguan peredaran darah adalah hemofilia. Gangguan atau kelainan turunan akibat terjadinya mutasi atau cacat genetika pada kromosom X. Hal ini menyebabkan penderita kekurangan faktor pembeku darah sehingga mengalami gangguan pembekuan darah dan darah tidak dapat membeku secara normal. Biasanya penyakit hemofilia ini adalah penyakit genetik. Penderita hemofilia berat dapat mengalami beberapa kali pendarahan dalam sebulan. Kadang pendarahan terjadi begitu saja tanpa sebab. Gejala hemofilia yaitu pendarahan di bawah kulit yang mengakibatkan kebiruan jika terjadi benturan pada tubuhnya. Gangguan sistem peredaran darah berikutnya adalah stroke, ya. Stroke dapat disebabkan oleh hipertensi atau kadar kolesterol yang tinggi. Stroke adalah kondisi kelumpuhan yang disebabkan penyumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah otak sehingga pasukan oksigen ke dalam otak berkurang. Ya. Stroke ini orang yang sering terkena hipertensi juga bisa terkena stroke. Gangguan sistem peredaran darah berikutnya adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi di mana keadaan tekanan darah jauh di atas normal. Hipertensi dapat menyebabkan dinding nadi menjadi keras dan tebal serta penyakit jantung. Kemudian hipotensi. Hipotensi adalah tekanan darah rendah atau yang disebut juga dengan tekanan darah rendah, yaitu kondisi tekanan darah jauh di bawah normal. Tekanan darah normal manusia itu adalah 120/80
80 sistol per diastol. Gejala dari hipotensi adalah mudah lelah dan kaki serta tangan sering mengalami kesemutan. Yang berikutnya, gangguan pada sistem peredaran darah adalah serangan jantung. Ya, serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung atau miokardium akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Gejala-gejala orang yang terkena serangan jantung adalah kelelahan atau kepenatan, jantung tidak efektif memompa aliran darah ke otot selama melakukan aktivitas akan berkurang, sehingga menyebabkan penderita merasa lemah dan lelah. Yang berikutnya, gangguan pada sistem peredaran darah adalah leukemia atau yang disebut dengan kanker darah. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan oleh bertambahnya sel darah putih yang tidak terkendali. Ya, saya ulangi, leukemia adalah penyakit yang disebabkan oleh bertambahnya sel darah putih yang tak terkendali. Ya, kita lihat gejala leukemia yaitu demam, kedinginan, badan lemah dan sakit kepala, sering mengalami infeksi, penurunan berat badan, nyeri tulang dan sendi, berkeringat terutama pada malam hari. Ya, demikianlah penjelasan mengenai gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar di buku latihanmu. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai gangguan peredaran darah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.